Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Farhamna dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 1A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi mata kuliah tentang cyber culture dengan tema jurnalisme cyber culture yang diampu oleh dosen bernama Bapak Babai Barmawi MSI yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Shalawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang mata kuliah cyber culture dengan memilih tema jurnalisme cyber culture. Nih teman-teman, apa sih di pikiran kalian kalau udah mendengar kata jurnalis atau cyber culture? Sebelum ke jurnalisme cyber culture-nya, kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari jurnalisme itu atau jurnalistik. Pengertian dari jurnalistik adalah kegiatan atau proses mencari berita, mencari fakta, atau melaporkan berita secara singkatnya. Menurut Asep Syamsul Muhammad Romli dalam buku Jurnalistik Dakwah, pengertian dari jurnalistik itu adalah proses kegiatan menulis dan menyebarluaskan berita serta opini melalui media massa. Jadi secara singkatnya atau secara gampang dan mudahnya, jurnalistik itu kegiatan mencari berita, melaporkan berita, mencari fakta, atau mengolah, menulis opini di media massa. Udah tuh pengertian dari jurnalistik. Nah, kira-kira kalau cyber culture-nya apa ya? Kalau mendengar cyber culture sendiri, teman-teman asing nggak sih? Atau barangkali udah tahu apa itu cyber culture? Cyber culture itu secara gampangnya itu budaya internet, teman-teman. Jadi cyber culture itu kegiatan atau praktek-praktek interaksi secara online di media sosial, atau biasa gampang dinamakan budaya internet. Nah, terus apa sih hubungan jurnalistik dengan cyber culture? Nah, karena zaman sekarang teknologi semakin canggih, terus media-media online sekarang bisa dijangkau dengan cepat dan mudah, hampir di seluruh dunia. Di era globalisasi ini, teknologi menjadi peran utama yang memudahkan manusia dalam kegiatan sehari-harinya, teman-teman. Jadi teknologi ini sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting, entah itu buat kegiatan belajar, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sekarang
sudah diterapkan melalui Gmeet, Zoom, atau aplikasi yang lainnya, atau belanja online, sekarang juga belanja online sudah tidak asing lagi, sudah marak dan sudah menjadi kegiatan kalau misalkan kita males buat keluarnya. Jadi itulah manfaat dan kegunaan adanya teknologi, karena bisa diakses dengan mudah, cepat, simpel, sehingga memudahkan kita. Nah, berarti jurnalisme cyberculture itu apa sih? Nah, bisa dibilang jurnalisme cyberculture itu atau jurnalisme online, ya kita mudah ininya menyebutnya jurnalisme online, merupakan pembaruan. Kalau teman-teman tahu, jurnalisme online itu pembaruan dalam ilmu jurnalistik, teman-teman. Karena dulu-dulunya jurnalistik itu biasanya mengirim berita secara offline, kayak di koran, surat kabar, dan lain-lain. Laporan jurnalistik menggunakan teknologi internet yang menyajikan informasi lebih cepat dan mudah, karena bisa diakses kapanpun dan di mana saja. Nah, jurnalisme online ini tentunya memiliki kelebihan yang unggul dibanding jurnalisme yang dulu atau sebelumnya, atau bisa dibilang jurnalisme cetak sebelumnya. Nah, kenapa sih kelebihannya apa? Selain interaktif, jurnalisme online juga lebih unggul. Nah, apa saja sih keunggulan dan kelebihan dari jurnalisme online atau jurnalisme cyberculture ini? Berikut akan saya sebutkan beberapa keunggulan dan kelebihan dari jurnalisme cyberculture atau jurnalisme online. Yang pertama, audiens lebih leluasa untuk mendengar berita yang ingin didapatkannya. Jadi kita sebagai pembaca atau sebagai pendengar berita itu lebih mudah mendengar berita yang ingin didapatkan oleh kita. Jadi kita bisa mengakses berita yang ingin kita baca, kita dengar gitu. Nah, yang kedua, setiap berita yang disampaikan dikutip sendiri. Jadi setiap berita yang disampaikan itu dikutip sendiri dengan lebih mudah. Yang ketiga, bentuk berita disimpan, bisa disimpan atau bisa diakses kembali dengan mudah dan cepat. Jadi kita masih bisa menyimpan berita itu dengan mudah. Kita masih bisa menontonnya kembali, berulang lagi, seperti itu. Dan yang keempat, nah, jurnalisme cyberculture atau jurnalisme online ini disampaikan lebih, bentuk beritanya disampaikan. Jurnalisme yang keempat itu, jurnalisme online itu beritanya disampaikan lebih mudah dan diakses lebih cepat, teman-teman. Mau kapanpun dan dimanapun, sekalinya kita ada di rumah, kita masih bisa melihat berita melalui teknologi saat ini. Yang kelima, informasi yang didapatkan lebih cepat dan lebih mudah, teman-teman. Jadi itu beberapa keunggulan dan kelebihan dari jurnalistik online atau jurnalisme cyberculture, teman-teman. Terus, perkembangan jurnalistik media cyber di Indonesia dapat dilihat dari bermunculnya situs-situs online, teman-teman, seperti
Detik.com, Kompas.com, Okezone, dan lain-lain. Bahkan koran-koran seperti Kompas, Media Indonesia, Republik atau yang lainnya memperkuat aksesnya dengan munculnya berita, memperkuat aksesnya atau memperkuat media cetaknya dengan versi online, teman-teman. Jadi dulu yang Kompas, Media Indonesia yang dulunya masih menggunakan media cetak, sekarang bisa diakses juga dengan media online, teman-teman. Nah, kedepannya jurnalisme siber ini akan semakin berkembang dengan pesat dengan semakin canggihnya teknologi dan meningkatnya terus tumbuhnya pengguna internet termasuk di Indonesia sendiri, teman-teman. Nah, tak heran lagi kalau raksasa cyber sekelas Yahoo, situs Yahoo ini, teman-teman, sejak tahun 2009 mengubah wajah berandanya atau mengubah gitu. Beranda Yahoo Indonesia mengubah wajahnya dengan konten-konten berita yang sebagian besar disuplai oleh media cyber, teman-teman. Jadi jurnalisme cyber itu bisa dibilang jurnalisme online yang dulunya sempat digunakan media cetak, sekarang sudah online atau digital atau jurnalisme cyber culture, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dan menyinggung. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.